Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan bersama untuk Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh karunia yang diberikan kepada kita semua, termasuk di dalamnya tentu ya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat istiqomah. Kita bisa belajar bersama dan meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani. Nah, ini adalah sebuah nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri bersama. Selanjutnya, Ibu, Bapak sekalian, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk suri tauladan yang beliau telah contohkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat beliau yang mampu meneladani seluruh perilaku hidup beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks pokok pelajaran ke-22 ya. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita tersebut. Untuk itu, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan untuk kita semua, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman terhadap agama yang Kau turunkan ini. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Pelajaran kita yang ke-22, judulnya adalah apa, Ibu Bapak sekalian? At-ta'atu wal khudu. Oke, masih teringat apa maknanya? Taat dan Tunduk. Kepatuhan dan ketundukan. Patuh dan tunduk. Ya, patuh dan tunduk. Nah, kita sudah mempelajari doa kepatuhan, doa ketundukan, doa kunut. Yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah versi untuk tunggalnya. Ya. Nah, versi untuk tunggalnya kalau ibu-ibu, bapak sekalian ya membacanya secara pribadi sendiri. Ya, berikutnya ini kalau ya posisinya ibu-ibu, bapak terutama memimpin doa bersama jamaah. Akan ada perubahan ya, ada beberapa perubahan pada beberapa bagian dari doa tersebut. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait
Wala ولا ya'izzu يعز man من adait عاديت تبارك tabarakta ربنا rabbana wa ta'ala. وتعالى. Iya. Baik, itu dia ibu-ibu apa sekalian. Ini sekaligus untuk merefresh, mengingat kembali pelajaran yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Ibu-ibu apa sekalian, kita ingatkan kembali diri kita beberapa kata yang kita diskusikan ya, beberapa kata yang kita diskusikan yaitu pada la yadhillu dan wala ya'izzu sebelumnya yang kita bahas ya. La yadhillu dengan la ya'izzu. Ya, Ya'izzu aziz ya, perkasa. oh Aziz. Ya, yadhillu kebalikannya itu hina. Hina. Nah, kemudian berikutnya ibu-ibu apa sekalian yang sudah kita pelajari adalah takdi. Nah, kodaita dengan takdi dan yukdo. Ini tiga kata yang seakar ya. Dari kata yang seakar Ya. ini kita menemukannya, mengungkapkan bersama dengan Bu Yayu pada pertemuan sebelumnya ya. Bermodalkan bermodalkan pemahaman tentang makna kodok dan kodar ya, ketetapan ya. Berikutnya kata yang penting di sini ya ada ihdina kan, hidayah, ada afina, ada tawallana dan seterusnya. Nah, itu dia ibu-ibu Mas sekalian. Setelah kita baca, kemudian kita mereview ulang beberapa kata yang penting, selanjutnya kita akan melangkah ke tanmiyatul mufradat. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan melangkah ke bagian tanmiyatul mufradat. Bagian tanmiyatul mufradat dari pelajaran kita ya, pelajaran kita ke tanmiyatul mufradat. Apa yang akan kita kembangkan lebih lanjut? Yaitu yang pertama dari ungkapan wabarik li fi ma'atoid. Wabarik li fi ma'atoid. Nah, kalau untuk bariklinya, ya sudah nih ya, bariklinya sudah pernah kita kaji di pelajaran kita, pelajaran 12 ya. Ya, pelajaran 12, at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Ya. Di situ kata berkah sudah kita bahas pada waktu itu. Yang akan kita bahas di sini adalah dari kata a'taita. Kata a'taita itu adalah bentuk madin. Dengan domir anta dalam konteks doa itu kepada Allah. Bentuk dasar madinnya adalah a'ta. Ya, bentuk dasarnya adalah a'ta. Mudhari'nya apa? Yukti. Lalu amarnya a'ti. Iya, a'ta, yukti dan a'ti. A'ta, yukti, a'ti. Ini adalah perubahan ya, untuk kata a'taita. Ya, untuk kata a'taita. A'ta, yukti, a'ti. Bisa kita lihat ibu-ibu contohnya ya, contoh lebih lanjut penggunaan ungkapan tersebut ya. Penggunaan ungkapan tersebut dari a'ta, yukti, a'ti. Jadi kemudian ada kata a'tini. A'tini
Itu dari kata a'ta yu'ti. Berilah aku. Kita coba lihat ya, kita coba lihat apa yang akan kita lihat mula-mula. Kita lihat contoh penggunaan fi'il madinnya. Kita lihat contoh penggunaan fi'il madinnya yaitu a'ta. A'ta seperti dalam kalimat berikut ini. A'ta al-walidu waladahu nuqudan. A'ta al-walidu waladahu nuqudan. A'ta al-walidu waladahu nuqudan. Ya. Apa makna ungkapan tersebut, ibu-ibu sekalian? Ayah memberikan anaknya Ada ungkapan yang belum terpahami maknanya dari contoh yang kita sedang bahas? kuda. Walidu. Ya, Itu kalau di buku ada gambarnya ya, ada gambar tapi tidak ada nilainya itu kayaknya. Tidak ada nilainya. Gambar cangkir. Dia memberi anaknya uang gitu. Ada gambarnya itu ada yang kertas, ada yang logam ya, ada kertas, ada juga yang logam tapi nggak kelihatan angkanya berapa. Nukud ini artinya uang. Ya, di situ artinya uang. Iya. Yang lain insya Allah sudah terpahami ya yang lain. Iya. Apa jadi maknanya kalau digabungkan? Ayah Memberi anaknya uang. Iya, seorang ayah. Al-walid Seorang ayah telah memberi Anaknya telah telah memberikan memberikan uang kepada uang anaknya. kepada uang anaknya. kepada Anaknya. Gini, Putranya. bagus ya. Bagus. Itu bisa digeser ya posisi pemaknaannya. Ya, posisi pemaknaannya walaupun dalam versi bahasa Arab ya, walaupun dalam versi bahasa Arab nukudannya itu diletakkan di akhir yang bermakna uang. Ya, bisa kita sebut duluan, bisa juga kita sebut belakangan ya, tergantung rasa bahasa kita. Itu yang pertama ya, contoh dari fi'il madinnya. Kemudian berikutnya, ini contoh penggunaan mudhari'nya. Contoh penggunaan mudhari'nya. Mari kita baca bersama-sama, ibu-ibu apa sekalian. Walau Walasaufa Walasaufa yu'tika rabbuka rabbuka fatarda. yu'tika rabbuka fatarda. Apa ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh tersebut? Saufa ya. Kelak kalau nggak salah ya. Apa? Telah. Kelak kalau nggak salah dulu udah pernah ya. Saufa. Wah. Kalau sa kan dekat gitu, kalau saufa jauh gitu. Kalau nggak salah dari jauh, kelaknya tuh jauh gitu. Iya. Itu ya kita sudah pelajari di buku 1 ya, memang karena Iya. sudah lama sekali ya. Udah lama ya. Sekali tidak muncul ya.
Jadi kalau kita terlupa karena memang jarang ya, jarang ini, yang mana itu ibu-ibu, bapak sekalian bisa bisa dicek di pelajaran yang ketiga. Ya. Ya, hal kafirun. Ya. Di latihan yang keempat, kita sampai di mana tadi? Sampai Walasau. jauh ke belakang, 4. kita maju. Oh iya, Pelajaran 3. pelajaran 2. Pelajaran. Ya, 3. Pelajaran 3, buku Latihan 4. 1, latihan 4. Ya. Ya. Ada ungkapan saufa di situ. Saufa. Ya. Saufa. Iya, Pak. Kelak akan. Iya, kelak akan. Lalu bagaimana dengan la di sini? Sungguh. Bagaimana dengan la di sini? Sungguh. La di sini penegasan di sini. Ya. Penegasan ya, la di sini sebagai penegasan. Jadi ada makna yang ditegaskan. Bahwa benar-benar kelak gitu ya. Bahwa benar-benar kelak apa? Yu'tika rabbuka fatardor. Apa yang terpahami ya subjek dari pernyataan tersebut? Subjeknya rob buka, Pak Guru. Ya, subjeknya itu ada rabbuka. Ya. Apa maknanya? Tuhan engkau, Tuhanmu. Tuhan engkau. Hingga untuk pemaknaan bisa dimulai dari situ. Ya. Bagaimana jadi maknanya? Tuhan engkau benar-benar kelak akan memberi sesuatu ya. Memberi engkau. Iya. Memberi balasan. Kalau ada yang masih terasa bisa dicoba dicari beberapa kemungkinan ya ibu-ibu sekalian. Kalau dalam bahasa Indonesia keterangan waktu itu bisa di depan, bisa di belakang menurut kebiasaan bahasa Indonesia ya. Iya. Sungguh kalau Tuhan engkau akan memberimu. Bagaimana jadinya? Ini kelak Tuhan engkau benar-benar akan memberi memberi apa ya, Pak Guru? Memberi sesuatu kepada engkau gitu. Memberi nikmat, memberi karunia, Memberimu keriduan. ridho. Oke, coba kita dengarkan ya pendapat ibu-ibu, bapak masing-masing ya terlebih dahulu sehingga kita bisa menguraikan nanti di mana pemahaman yang perlu kita benahi. Siapa yang akan memulai menyampaikan ide dan gagasannya? Boleh saya, Pak Guru? Silakan, Pak. Kelak Tuhanmu benar-benar akan memberi engkau dengan keridoan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid. Berikutnya Bu Ida, bagaimana Bu? Kelak Tuhan akan memberikan kepada keridoan. Iya, baik. Bu Fauzia? Tuhanmu sungguh akan memberimu keriduan kelak. Iya, oke, bagus. Silakan berikutnya
Apa Bu Fatimah, Bu Yayu, siapa yang akan mendahului? Pasti kelak Tuhanmu akan memberikanmu keridoan. Iya, oke bagus. Berikutnya Bu Yayu. Kelak Tuhanmu akan memberikan benar akan memberikan ridhoannya. Sudah? Ada yang belum? Bu Yurlis mungkin? Kelak Tuhanmu akan memberikan keridhaan. Iya, oke bagus ya. Mari kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian. Ya. Jadi di sini ibu-ibu, bapak-bapak memahami bahwa ada sesuatu yang Allah akan berikan ya di masa yang akan datang ya. Iya. Ya, Apa itu? Apa? Ridho. Itu yang nggak gitu. Bagus. Sebenarnya nebak Pak Guru jadinya. Dari mana dipahami bahwa yang akan diberikan kepadamu itu berarti ke Nabi Muhammad ya. Ya. Di masa yang akan datang itu adalah keridhaan dari mana dipahami? Itu dari Fatardo itu. Ya, Satunya oke, clue. bagus. Ibu-ibu, bapak sekalian memahami itu satu kata apa lebih dari satu? Lebih dari satu. Oke, bagus ya. Ada berapa persisnya? Udah dua. Dua, oke bagus. Apa yang pertama dan apa yang kedua? Yang pertama fa, yang kedua tardo. Iya, oke bagus. Nah, sekarang coba ibu-ibu, bapak sekalian, kita amati jenis katanya ya. Kita amati jenis katanya. Apakah jenis kata dari dua kata yang sudah kita pahami tersebut? Untuk fa apa jenisnya ibu-ibu, bapak sekalian? Huruf Harf. huruf. Untuk fa-nya apa jenis katanya? Harf. Kalau disebut kata sambung, enggak juga. Apa jenisnya ibu bapak sekalian? Fa ini jenis katanya apa? Harfun. Harf Huruf. ya, ini harf. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau tardo, apa jenisnya tardo? Masdar. Fi'il. Ada yang menduga masdar, ada yang menduga fi'il. Kalau dia diduga sebagai fi'il, ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari kali Pak Guru. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Dari mana dipahami mudhari? Ada titik dua di depan gitu. Oke, baik ya. Nah, baik. Itu ya. Yang menduga ini adalah fi'il mudhari. Yang menduga ini adalah masdar. Ini masdar dari kata apa ini? Oh, ada sukun di tengah. Sukun di tengah. Ridho. Ridho itu bukan. Iya, jadi Atau itu ya, atau yang menduga ini adalah masdar, apa penciri yang teramati di situ? Itu sukun di tengah. Sukun di tengah ya. Coba perhatikan berikut ini ya. Nah, yu'ti ini mudhari apa masdar? Dori. Ini mirip Mudhari ya. Kalau tardo itu berapa huruf itu Bu Ida? Tardo 3 huruf. Huruf pertama apa? A. Huruf kedua apa? Do. Huruf ketiga apa? Do. Ada huruf keempat nih Pak Guru, alif. Oke, ada huruf keempat ya. Kalau dia kok hilang? Kalau dia 4 huruf, apakah ketemu tengah-tengahnya?
Oke, baik. Berarti yang menduga itu masdar dengan pertimbangan tadi berarti pertimbangannya kurang pas. Oke, baik ya. Kita lanjutkan, berarti ide yang bisa kita proses berikutnya adalah kata ibu-ibu, bapak yang menduga bahwa tardo ini adalah fiil mudhari. Ya. Apa domirnya? Berarti anta. Kalau begitu tardo maknanya Engkau ridho, engkau ya, rela. oke, bagus. Engkau ridho. Berarti di sini ada dua kalimat di sini. Ya, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah yu'tika rabbuka. Oke. Kalimat yang kedua adalah tardo. Oke. Nah, tinggal diamati sekarang antara dua kalimat tersebut, ya, antara dua kalimat tersebut ada fa sebagai kata penghubungnya. Iya. Ada fa sebagai kata penghubungnya. Nah, tinggal dicari kira-kira apa makna yang cocok untuk menghubungkan dua ide tersebut. Maka engkau menjadi ridho. Bagus. Bu Ida, masih ingat ilmu tentang maka? Ada jika. Kalau ada apa ya di depannya Pak? Masih ingat Bu Ida ilmu tentang maka? Lalu itu. Enggak, Ibu, itu tadi ingat aja. Saya mau komentar sesuatu itu kalau di depannya ya di sebelum fa ada iza Pak. Ilmu kita itu apa? Maka itu ada ketika ada jika. Oh, is. Kalau di depannya ada is. Maka itu ada ketika ada jika. Manakala tidak ada jikanya, maka gitu kita boleh mempertimbangkan makna lain gitu ya. Kita boleh mempertimbangkan makna lain kalau tidak ada jikanya. Nah, apa yang terpikir di dalam benak ibu-ibu, bapak sekalian? Kira-kira yang akan menghimpun keduanya apa? Sampai mungkin Pak Guru. Sampai engkau ridho. Yang lain? Sehingga Pak Guru. Sehingga. Oke, boleh. Yang lain? Agar. Oke, kalau itu saja yang masuk, ya. Kalau itu saja yang masuk, ya kita akan coba ya, kita akan coba memproses kedua ide tersebut. Silakan Pak Hamid dengan idenya yang tadi, kemudian Bu Fatimah dengan idenya tadi. Kelak Tuhanmu benar-benar akan memberikanmu sampai engkau ridho. Iya, oke, bagus. Memberikan karunia atau memberikan balasan. Nah, kalau Bu Fatimah bagaimana jadinya? Saya tadi mungkin pasti kelak Tuhanmu akan memberikanmu karunia sehingga ridho gitu kalau engkau ridho gitu. Sehingga engkau ridho. Iya, oke, bagus ya. Mari kita lihat berikutnya. Tadi penegasannya di mana? Penegasannya tadi apa tadi penegasannya? Saya pakai pasti, Pak Guru. Ya, penegasannya di mana? Dipahami Di ya awal. penegasannya? Saya taruh di awal. Ya, maksud saya itu penegasannya dipahami dari ungkapan yang mana? Yang la itu. La yang mana?
Layang wala saufa. Wala saufa. Jadi yang ditegaskan di sini apa? Waktunya apa? Perbuatannya. Eh, waktunya nanti gitu. Waktunya gitu ya. Nah, jadi yang dipertegas di sini bahwa tuh kepastiannya itu ya, kepastiannya itu di masa yang akan datang. Kepastian ini yang ingin ditegaskan itu adalah bahwa itu akan diberikan di masa yang akan datang. Bukan pada perihal diberikan atau tidak. Bukan pada aspek bahwa Allah akan memberikan atau tidak. Tapi pada aspek waktu untuk ini tadi, waktu memberikannya. Sehingga tadi bisa seperti yang ide Bu Fatimah ya, pasti kelak gitu, pasti kelak Tuhan akan memberikan engkau sehingga engkau rela, sehingga engkau ridho. Engkaunya siapa di sini? Engkaunya kita kali. Nabi Muhammad ya Pak Gur? Nabi Muhammad. Siapa engkaunya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi dalam konteks begitu, dalam konteks seperti demikian, Nabi Muhammad posisinya sebagai pemberi apa penerima? Penerima. Penerima. Nah, sebagai penerima di sini digambarkan Nabi Muhammad akan apa? Mendapat. Sebagai penerima di sini Nabi Muhammad digambarkan akan merasa Ridho. Akan diberi gitu. akan ridho. Nabi Akan Muhammad ridho. digambarkan akan ridho, akan rela. Nah, jadi kita dalam konteks bahasa Arab, kalau menerima itu istilahnya ridho, menerima dengan ridho. Nah, tidak seperti umumnya kita orang Indonesia. Orang Indonesia saya terima dengan ikhlas, katanya begitu. Orang Indonesia biasa mengatakan saya terima dengan ikhlas. Nah, ini kalau dalam konteks bahasa Arab seperti yang kita lihat, kalau posisinya kita sebagai penerima itu rela, saya terima dengan ridho, gitu ya. Saya ridho dengan pemberian Anda. Nah, sementara kalau bagaimana dengan ikhlas? Ikhlas itu kalau dalam konteks kita memberi. Kalau memberi dengan ikhlas, kalau menerima dengan rela, bergema dengan ridho. Itu yang sering kita dengar ya, itu yang sering kita dengar ibu-ibu kalau bapak kalau ungkapan raditu billahi robban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyan wa rasulan. Itu raditu, saya rela, itu berarti menerima dalam konteks sebagai menerima. Raditu billahi robban, menerima Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dinan, saya rela menerima Islam sebagai agama. Wabi muhammadin nabiyan wa rasulan, dan saya rela menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Baik, itu dia yang bisa kita coba gali pemahaman kita dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita lanjut berikutnya ibu-ibu sekalian. Ini contoh ya, contoh ini dalam komunikasi sehari-hari. Ada contoh a'tini kuban minasyai. Kuban minasyai. Ini ya, gambarnya ada di sebelah kiri ini. Berilah aku semangkuk secangkir cangkir. Berilah Cangkir aku apa? Secangkir air teh. Teh ya. Kuban. Cai. Jadi kalau wa artinya dan, wawa dan berarti saya jadi teh. Teh.
Saya. Gara-gara wawa Kuban dada apa Pak? jadinya Kuban. syai, jadinya teteh. Kuban apa Pak? Kuban secangkir segelas. Apa? Secangkir. Kuban Ya, itu wadah. serupa dengan bahasa Inggris cup ya. Cup. Cangkir. Ya. Secangkir. Nah, ini kemiripan antara cup dengan kup ini terjadi juga seperti ini Bu Fauzia. Mirip ya kuban. Kemiripan antara ini gitu. Cup. Kucing. Yang atas itu bahasa Inggris, yang bawah ini bahasa Arab. Tuh. Yang jadi merek itu Hello Kitty. Nah, Hello Kitty. Kalau dalam bahasa Inggris ada cat. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada kitten. Ya, kitten. Ini dalam bahasa Inggris ada cup of tea. Cup of tea yang dalam bahasa Arab kuban minasyai. Kuban minasyai. Kuban minasyai. Oke, baik. Berilah aku secangkir teh. Cup. Bisa terpahami Ibu Bapak sekalian beberapa contoh yang tadi sudah kita bahas? Bisa Pak Guru? Bisa Pak Guru. Nah, baik ya. Insyaallah, Pak. Kita lanjut berikutnya ke Tanmiyatul Mufrodat berikutnya. Dari ungkapan wakini syarroma qadait. Wakini syarroma qadait. Kata qadaita tadi seperti contoh yang kita temukan sebelum tadi itu a'taita. Ya, a'taita adalah fi'il madin. Qadaita juga fi'il madin. Coba kita baca tasrifnya. Qada, yaqdi, qada, qadin. Inilah yang masdar ya, masdar yang sudah lebih banyak kita gunakan, lebih sering kita temukan dalam bahasa Indonesia, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada dalam pengertian apa? Kalau ini arti dasarnya memutuskan, berarti qada artinya keputusan gitu ya. Karena qada adalah masdar, masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Ya. Kita baca lagi. Qada, yaqdi, qada, qadin. Ini selain bermakna memutuskan, ia juga bisa bermakna mengadili. Memutuskan bisa juga bermakna mengadili. Untuk bentuk sifatnya apa? Qadin. Qadin. Maka kata qadin bisa kita pahami dalam makna apa? Yang menghakimi, yang mengadili, yang memutuskan. Ada yang memutuskan atau yang mengadili. Yang mengadili. Kalau dalam konteks pengadilan, orang yang memutuskan atau orang yang mengadili itu kita sebut dengan Hakim. Nah, itu dia yang di bawah ini. Qadin. Ya, kata qadin itu ini seperti madin. Ya, madin, qadin. Dari segi bentuk kata ya. Kata madin ketika didahului oleh alif lam baru al-madi. Itu juga qadin. Ketika didahului oleh alif lam jadinya al-qadi. Ini jamaknya qudah. Qadin qudah. Jamak ya, sehingga
Teringat kembali ibu-ibu, Oh, iya. Bapak sekalian, bahwa tak marbutoh itu tidak selalu menandakan mu'annats. Bisa seperti yang kita lihat di sini, bahwa yang menggunakan tak marbutoh adalah bentuk jamak. Ya, bentuk jamak dari kata al-qadi, aqadin. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, kita pahami ungkapan itu lebih lanjut dengan melihat contoh. Dengan melihat contoh seperti berikut ini. Baca sama-sama. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Iya, hanya kepadanya. Tuhan. Oke, baik. Mari kita dengarkan pendapat pandangan Bu Fauziah. Apa makna ungkapan tersebut dari sudut pandang pemahaman Bu Fauziah? Tuhan, Engkau memutuskan bahwa kalian tidak akan menyembah kecuali kepadanya. Iya, oke, bagus. Yang lain? Tuhanmu menetapkan atau memerintahkan, ini mungkin jadi Tuhanmu memerintahkan jangan engkau menyembah Tuhan yang lain, jangan kalian menyembah Tuhan yang lain selain Dia. Jangan Iya, engkau oke, menyembah bagus. Yang lain? Yang lain, ini kalau nggak disebut namanya nggak berasa yang lain ya. Nggak mau jadi yang lain Pak Guru, ya sudah. Bu Fatimah silakan. Nah, Sudah Pak Guru, Bisa memberi yang kalian lain lupa, justru. Enak. Tuhanmu Terlalu jauh telah nggak? memutuskan Tuhanmu telah memutuskan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Iya, bagus. Bu Yurlis, silakan Bu Yurlis. Tuhanmu memutuskan bahwa tidak ada yang kalian sembah kecuali Dia. Iya, baik. Berikutnya, sepertinya ada Bu Yayu, ada Bu Ida juga ya. Telah memutuskan bahwa tidak ada yang kalian sembah kecuali hanya padanya. Iya, bagus. Berikutnya Bu Yayu. Apa? Tuhanmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah selain Dia. Iya, baik ya. Di antara pemahaman yang berbeda yang ibu-ibu bapak miliki adalah yang satu mengatakan tidak, ya, yang satu pihak lagi mengatakan jangan. Dan ini kelihatannya ada dua poros di sini, ada dua poros. Ada poros tidak dan ada poros jangan. Nah, silakan. Yang ini pertama tadi yang poros tidak dulu ya, poros tidak. Dari mana dipahami bahwa di situ ada makna tidak?
Itu Pak, kalau tidak itu tidak ada kemungkinan untuk yang lain. Jadi kalau menyembah kepada Allah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali ya tidak boleh menyembah kepada yang lain itu. Ya, baik, Apa bagus. artinya larangannya tuh keras gitu. Larangannya Ya, keras. Kalau jangan itu kan larangannya masih boleh-boleh gitu kan. Masih iya, boleh. ini jadi teringat kayak ada minuman, ada minuman keras dan ada minuman ringan. Kalau minuman ringan boleh ya, tapi kalau minuman keras jangan. Oke, baik. Oke, baik. Ini ada lagi dari poros tidak, apa penjelasannya dari poros tidak? Saya poros jangan. Yang poros tidak, gimana? Yang poros tidak? Tadi termasuk di ini ada Bu Yurlis tadi yang satu yang berkoalisi dengan Bu Fauzia. Tidak katanya. Dari mana Bu tidaknya? Dari lah. Ya, bagus. Apa penciri yang Ibu jadikan landasan menduga la di situ bermakna tidak? Oke, bagus ya. Terima kasih ya. Berikutnya yang poros jangan. Apa ilmu yang dipakai sehingga bermakna jangan? La diikuti oleh mudhari. Apa? Lah diikuti apa tadi Pak? Ya, diikuti mudarik. Oh, Sudah itu diikuti saja mudarik. Pak Hamid. Apa lagi ya Pak? Baik. Yang lain silakan. Saya ingat. Dari mana diduga ini jangan bukan tidak? Kalau Bu Fauziah tadi jawabannya teologis betul tadi ya. Jadi penjelasan ini mirip penjelasan kalau di penceramah itu Bu Dedeh itu halal haram itu Ustazah Iya, betul. Dedeh. Kalau menyembah yang lain. Ya, yang lain gimana? Yang poros jangan. Karena ini dari belakangnya berarti itu kan terus menerus ya Pak. Sudah ditetapkan jadi menjadikan suatu larangan. Gitu kan? Iya, baik. Sukun Sudah? itu Pak Guru, sukun ya Pak Guru. Ada sukun kalau jangan ya. Tapi karena itu domirnya antum, jadinya letak budun. Iya, oke bagus ya ibu-ibu. Ini kalau ibu-ibu masih ada, coba dikorek-korek lagi. Ingatannya dulu inilah yang kita bilang, tidak mati, tidak hilang. Iya, tidak mati, tidak hilang. Sukun. Tidak mati, tidak hilang. Tidak hilang. Oh iya. Oke, masih ingat? Pelajaran berapa Tidak ya? mati, tidak hilang. Lalu kita katakan berikutnya, jangan mati, jangan hilang. Itu ya, tidak mati, tidak hilang, jangan mati, jangan hilang. Tidak mati. Ini kita bicara tentang pelajaran berapa? Kalau yang seperti ini, itu diantaranya di pelajaran yang ke-18 ya. 18. Pelajaran 18 di buku yang terbaru bisa di halaman 91. Coba kita lihat ya di pelajaran 18 ibu-ibu. Bapak sekalian, pelajaran 18 Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Nomor 2, ya'murun bil ma'ruf. Sudah? Sudah. Tanmiyatul Mufrodat yang kedua ya'murun bil ma'ruf. Ya'murun bil ma'ruf. Itu yang oke, terus yang ketiga? Yang ketiga Tanhauna 'anil munkar. Ya, kemudian di situ dijelaskan bandingkan kedua harf la berikut ini. Oh, iya betul. Oh iya, la La tusyrik. nahiyah sama la nafiyah. Yang Anda seru.
Ya, tapi tanda kalau di seru. sini nggak ada tanda serunya. Iya, Bayangkan nggak ada aja tanda itu ada serunya. alif setelah waw itu Nah, sebagai seolah-olah tanda tanda seru. seru ya. Oh, Iya, 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 ya iya. lupa Padahal sudah ya. Oke, ditandain. oke. La tusyrikuna. Kalau melarang itu ya, Bu Fauzia, apa bahasa Indonesia kalau melarang? Jangan. Melarang, jangan. Ya, betul, bukan tidak ya. Tuh. Ingat lagu itu, Air Dalam Kolam. Enggak. Masih ingat Bu Fauzia? Jangan diganggu, Yang tadi biarkan saja. belum ketemu itu yang kedua. Ya muru bil ma'ruf. Yang ketiga, Bu, yang ketiga. Yang ketiga wayanhau. Oh. Di halaman 95. Iya, udah ketemu. Dah. Oke, sudah ya. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Ini diambil dari kutipan hadis nih. Nah, kutipan hadis apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdil qadi wa huwa ghadbanu. Oh iya, pernah dengar. La yaqdil qadi wa huwa ghadbanu. Iya. Silakan, apa kalau ada kata yang belum terpahami, boleh itu yang kita bahas terlebih dahulu. Ada? Saya nggak ada. Ya, baik. Yang lain bagaimana? Baik, kita dengarkan lagi hasil pemahamannya. Ya. Bu Yayu, apa maknanya? Janganlah hakim memutuskan khotbah. Janganlah hakim memutuskan khotbah. Janganlah hakim memutuskan waktu dia apa ya? Baru. Ya, terima kasih Bu Yayu. Berikutnya Bu Yurli, silakan. Ghadbanu apa ya? Iya, terima kasih. Berikutnya Bu Fauzia. Janganlah memutuskan suatu keputusan dan dia gotba ini kayaknya nih, dan dia janganlah memutuskan suatu keputusan dan apa ya Pak? Tidak. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin waktu pesan masa kadaluarsanya yang terlalu pendek. Ingat, sebelum Pak Guru nanya. Kalau udah Pak Guru nanya, udah lupa dah itu. Silakan Bu Fatimah. Silakan. Seorang hakim memberikan keputusan ketika sedang marah. Ya, oke, bagus. Berikutnya, Bu Pak Hamid. Rasulullah bersabda, seorang hakim tidak boleh membuat keputusan saat dia sedang dalam keadaan marah. Iya, baik. Terima kasih. Ini ada 3 versi berarti ya. Versi pertama itu tidak ada makna godbannya. Begitu sampai godbannya apa ya gitu. Iya, lupa. Versi pertamanya. Versi keduanya sampai pada godbannya. Sampai pada godban yang artinya marah gitu ya. Namun versi kedua ini sama dengan versi pertama, memaknai la berarti jangan.
Ya. Sedangkan versi ketiga, dia sama dengan versi kedua sampai pada godban, tapi la dipaknai Dilarang. artinya tidak. Tidak. Artinya tidak. Silakan. Kembali seperti tadi ya, kubu tidak dan kubu jangan. Bagaimana memahami tidak dan bagaimana memahami jangannya? Jangan apa tadi tuh? Ada yang nangis. Masya Allah. Bagaimana yang kubu apa yang poros jangan tadi bagaimana memahami ada jangannya? Ya sama seperti tadi Pak Guru, saya pikir agak bingung sih, cuman Iya. sukun itu ya tadi ada mafti. Macam kayak kelintang. Ada di situ yang sukun. Ya itu dia. Cuman di kofnya doang, harusnya do-nya juga ya. Iya. Di akhir yang jadi patokan ya. Iya, iya harusnya ya. Berarti tidak ya. Jadi ini kan maknanya berarti seorang hakim tidak boleh. Tidak Gitu boleh ya. ya. Oke. Bahasa kita. Oh, Tidak boleh memutuskan ketika dia ya ketika dia godban. Marah. seorang Ini marah dipahami dari mana ada makna marahnya? Saya pikir godok gitu Pak Guru. Dari Godok kata kan godok. marah. Oke, bagus Jadi ya. Ada godop iya. itu maknanya Marah. 3 huruf dasar kan sudah dapat ya. 3 Iya, huruf betul. dasar berarti makna marah. Bob. Ini ada alif nun di ujung. Ini kan Iya. seperti Ramadan. Ramadan. Ini seperti Rahman. Ya. Apa yang ibu-ibu Bapak ingat dari kata Rahman, dari kata Ramadan gitu? penegasan. Apa ya? Iya, berarti bukan kalau dibilang penegasan berarti bukan sembarang marah ya, Bu Fauziah ya. Berarti dalam keadaan sangat marah gitu. Iya. Berarti ini kan marahnya yang sangat ya. Sangat, ya. Apa bahasa Indonesia kalau kita mau memahami kemarahan yang sangat? Murka. Murka. Iya, boleh. Jadi godban itu bisa dipahami dengan makna murka. Murka. Oke, baik. Ada pertanyaan di situ? Enggak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya. Yang Tapi mohon nanti lain lagi jangan kalau sebelum ditanya paham, pas ditanya jadi nggak paham ya. Jadi nggak seru itunya. Skenarionya jadi nggak menarik jadinya. Ya. Baik, kata berikutnya adalah seperti tadi ada a'toita. Ada a'toita adalah fi'il madin. Berikutnya yang tadi baru saja kita bahas kodoita. Kodoita juga fi'il madin. Sekarang yang akan kita bahas adalah ya'izu dengan adaita. Ya'izu ini fi'il mudhari. Ya, madinnya adalah azza. Azza mudhari'nya adalah ya'izu, masdarnya izzah. Sifahnya aziz yang bermakna mulia atau perkasa. Coba kita lihat contoh ya. Contoh penggunaannya di dalam kalimat lengkap. Baca sama-sama. Walin hil nizzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin munafiqina la ya'lamun. Iya, baik. Silakan. Ada yang belum terpahami di situ? Saya enggak, Pak Guru. Ya, baik. Yang lain bagaimana? Ada.
Subjeknya user. Iya, baik. Jadi ini posisinya terpahami semua, tinggal nanti soal susunannya. Coba Bu Fauzia, Ya. potongan pertama. Potongan pertama walillahil tunggu. Izzatu. Walillahil izzatu wali Potongan rasul. pertama. Potongan pertama yang mana, Pak? Ya itu Ibu ngeliatnya masih ingat gak Ibu potong? Potong. Oh, walillahi Iya, potongan pertama iya apa maknanya? kepunyaan Allah, milik Allah. Terus Al-Izzat. potongan Al-Azim, kedua. Al-Izza, mulia, Apa? kemuliaan, Bagus. Terus potongan ketiga. Wali Rasul. wali rasulihi dan utusannya. Dari ungkapan mana tadi? Wali rasul. Ibu menduga itu ada berapa kata di situ? 1, 2, 3, 4. Wa 1, li 2, rasul 3, hi 4. Iya, yang pertama apa? Wa Artinya? dan Terus yang kedua? li sungguh. Dan sungguh utusannya. Coba lihat potongan pertama, Ibu. Benar milik. Potongan pertama yang walillahi, Ya, baik. Apa maknanya? milik Allah. Bagus. Yang mana yang bermakna milik? Li Apakah di wali rasulihi ada li-nya juga? ada. Ada. Berarti apa maknanya li? Milik. Wali rasulihi berarti? Di sini li-nya bukan milik, Pak, sungguh. Ibu menduganya sungguh dari mana? Li artinya bisa bermacam-macam, Pak. Betul. Ya tinggal Ibu pastikan saja. Ini mengatakan sungguh itu atas dasar apa? Ini baru terjemahan perkata, Pak. Enggak apa-apa Ibu, tinggal dijawab saja ya. Tadi itu Ibu menduga bermakna sungguh atau penegasan, apa dasarnya? Milik rasulnya, milik utusannya, milik Allah, dan milik utusannya. Saya kira bisa cepat selesai ya kalau misalnya Ibu berkata, dari mana Ibu menduga itu penegasan? Kalau tidak ada ya sudah, tidak usah penegasan. Samakan saja li rasulihi dengan lillahi maknanya gitu. Oh gitu. Ya kan gampang ya kalau begitu Ibu jawabnya begitu milik gampang kan? Allah, kemuliaan dan milik rasulnya walil mukminin dan milik orang-orang mukmin. Iya, terus potongan berikutnya. Tetapi walakin munafiki orang-orang munafik, orang-orang munafik tidak mengetahui. Iya, mereka tidak mengetahui, mereka tidak. Ya kan bagus itu udah paham artinya.
Nah, sekarang coba dilihat dari awal, kan tinggal disusun rapi. Ini bicara tentang apa ini tema besarnya ini? Kemuliaan. Ini pokok pembicaraannya tentang apa di sini? Aduh, Bapak. Yang sedang kita bahas, yang sedang dibahas oleh ayat ini apa nih yang sedang dibahas ini? Apa makanan, apa minuman, apa bacaan, apa tulisan gitu. Orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Itu yang Ibu duga sebagai itu ya pokok pembicaraannya. Iya. Apa informasi tentang orang mukmin di situ? Itu. Kalau tidak ada, katakan saja tidak ada, begitu jangan dipaksakan, Ibu. Ya, Pak. Bingung, Pak. Tidak ada. Nggak muncul nih. Ya, tidak muncul itu kan artinya ada nggak di sini gitu. Dalam pikiran Ibu ada nggak penjelasan tentang orang mukmin di situ? Apakah di situ dikatakan orang mukmin itu bahagia? Apa orang mukmin itu senang? Apa orang mukmin masuk surga? Atau orang mukmin apa begitu? Apa ada begitu? Iya, orang mukmin mempunyai Allah dan Rasul. Orang mukmin mempunyai Allah begitu? Walillahil azim. Kemuliaan Rasulnya. Ya, Pak. Nggak tahu deh, Pak. Jadi lama. Oke, kalau Ibu tidak tahu ada informasi itu, jangan katakan itu pokok pembicaraan. Cari yang lain, Ibu. Cari yang lain, jangan itu. Karena Ibu tidak ada keterangan tentang orang mukmin di situ yang didapatkan. Berarti itu bukan pokok pembicaraan di situ. Apa ya pokok pembicaraannya? Kemuliaan ini, al-izzatu. Baik. Apa informasi tentang kemuliaan di situ? Informasinya Allah dan Rasul. Informasi tentang kemuliaan, kan Allah dan Rasul kan beda itu. Masa kemuliaan itu Allah dan Rasul. Informasi tentang kemuliaan di situ apa? Tentang kemuliaan di situ. Bapak. Tidak ketemu? Nggak tahu deh, Pak. Oke, baik. Coba sekarang Ibu, saya minta Ibu komentar ya selanjutnya ya. Perhatikan jawaban teman-teman ya. Ibu Iya, ikutin ya, jangan ini konsentrasinya itu. Supaya nanti Ibu bisa memberikan alasan kenapa kemudian Ibu mengatakan tidak tahu ya. Baik. Ibu Bapak yang lain, apa informasi tentang kemuliaan di situ? Hanya milik Allah. Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Coba satu aja, jawabannya satu aja. Sederhana mungkin supaya Bu Fauzia bisa memahami. Apa informasi tentang kemuliaan di situ? Milik Allah. Milik Allah. Oke, baik. Coba Bu Fauzia. Apakah tidak bisa dipahami bahwa kemuliaan itu milik Allah di situ? Iya. Bisa tidak dipahami demikian? Bisa. Nah, itu kira-kira Ibu tadi sampai bilang tidak tahu itu apalah kira-kira begitu. Tahu deh, Pak. Jadi udah panik, Pak. Jadi Ibu tuh sebenarnya problemnya itu di psikologis ya. Problemnya itu di psikologis. Panik. Panik datang. Problemnya di psikologis. Semakin ditanya semakin blank dia. Udah deh. Ya, itu yang saya bilang itu Ibu tuh problemnya psikologis. Jadi
terbiasa dalam posisi nyaman dalam hidup, diberikan apa gitu, termasuk dari yayangnya, apapun juga kebutuhan yang ibu dapatkan itu, udah tahunya besok Siap. sedia, besoknya siap gitu. Aduh. Aduh. Ya kan? Bagi kita sih itu agak sulit untuk bagaimana bisa kesimpulannya tidak tahu gitu ya. Padahal di sini kan terlihat ya kemuliaan. Apa informasi tentang kemuliaan? Milik Allah katanya begitu kan. Dari mana dipahami? Tadi Bu Fazila sudah mengatakan lillah itu artinya milik Allah gitu. Tadi kalau Ibu waktu mengatakan milik Allah itu di situ Ibu memahami apa yang Allah miliki di dalam konteks ayat tersebut. Oh, karena saya masih terjemahin per kata, jadi Nggak belum apa-apa Ibu. memikirkan Jadi itu kan memikirkan tadi kita sudah terima ya. sambung. Tidak Enggak, apa-apa Pak, ya. Mohon maaf masih belum dipotong ya. memikirkan sambungannya. Ya, tadi mohon maaf dipotong ya. Iya, Tadi Pak. saya katakan tidak apa-apa. Silakan diterjemahkan per kata saja, silakan gitu. Silakan gitu. Bukan sesuatu yang menghalangi kita ya. Menerjemahkan perkata itu bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk memahami. Gitu. Tadi maksud saya kan Ibu sudah terang-terang mengatakan lillahi itu walillahi itu artinya milik Allah. Pertanyaan saya adalah pada waktu Ibu berkata milik Allah, dalam pemahaman Ibu apa yang Allah miliki berdasarkan bacaan ini? Apakah Allah memiliki rakyat? Apa Allah memiliki raja? Atau apakah Allah memiliki kasih sayang? Apa Allah memiliki ampunan? Atau Allah memiliki surga? Atau Allah memiliki neraka? Atau apa yang ada dalam benak Ibu waktu mengatakan walillahi artinya milik Allah gitu. Iya, Pak. Enggak, saya ingin tahu itu maksudnya dalam pikiran Ibu tadi waktu mengatakan milik Allah itu ada nggak dalam pemikiran Ibu Allah memiliki apa gitu? Iya, ada. Apa Bu? Tadi sebenarnya saya juga kan ada menyinggung, tapi ragu-ragu Izzatu itu kan, Pak. Iya Terus betul. saya kira Bapak bertanya lagi, saya kira jawaban saya salah, makanya saya jadi Iya itu. Oh, Jadi Ibu itu tuh. masih belum apa ya, belum belum yakin ya. menyesuaikan modenya bahwa tanya jawab saya itu bukan soal salah benar. Saya sering mengatakan bahwa tanya jawab itu adalah jalan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi seolah-olah kalau saya bertanya itu karena Ibu salah itu adalah cara pandang yang tidak pas gitu. Bukan cara pandang yang tidak pas gitu. Mungkin Ibu pernah punya pengalaman ya, pengalaman sebelum-sebelumnya. Kalau gurunya nanya itu pasti ada yang salah nih gitu. Enggak begitu ya cara memahaminya. Karena kita melihat bahwa tanya jawab ini berdiskusi untuk melihat apa yang ibu-ibu bapak pahami. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Sehingga kita berharap pada pertemuan yang datang kita bisa masuk ke kaidah ya. Berikutnya, ibu-ibu supaya cepat ya, seperti tadi saja ya. Ketika saya beri kesempatan apa ada yang belum dipahami, ya ceritakan saja yang belum dipahami itu daripada nanti menghabiskan waktu pada saat berbagi pemahaman baru bertanya kan jadi menghambat lajunya pembelajaran kita yang lebih lanjut. Ya, innallaha azizun hakim berikutnya. Apa contohnya ibu-ibu apa sekalian? Innallaha azizun hakim. Iya. Oke. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Tidak ada guru. Ya, silakan Bu Ida, apa maknanya? Sesungguhnya Allah Maha Mulia, Maha Adil. Iya, bagus.
Oke. Oke. Kita lanjut berikutnya ya. Tadi ada ungkapan adait ya. Ada ungkapan adaita. Adaita, apa yang terlihat hurufnya di situ? Ain, alif, dal, alif, ya, dal, ta. ya, ta. Iya, bagus. Kira-kira aja nih, kira-kira 3 huruf pokoknya apa? Ain, alif, dan dal. Dan dal. Oke, bagus ya. Ain, alif, dan dal. Coba begini cara ilmu kita, bahwa kalau kita alif, alif itu ya, alif itu pernah punya baris enggak? Oh, enggak punya. Enggak Kalau pernah. begitu dia kuat enggak jadi modal? Oh, enggak. Jadi Nah, oke, tambahan coba dia. ganti, Iya, tebak iya. berikutnya. Kira-kira apa 3 huruf pokoknya? Ain, dal, ya. Apa? Ain, dal, ya. Oke, bagus. Coba lihat tentang iya gitu ya. Iya dalam beberapa kasus dia punya status sama dengan huruf apa saja. Alif sama Alif wawu. sama wawu ya. Alif sama waw. Wawu. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, kata adait yang ain dal ya itu statusnya sama dengan aduun yang pakai waw. Wudu. Sama dengan aduun. Karena itu adaita, apa maknanya adaita? Musuh apa tuh? Di pelajaran kita sebelumnya, apa maknanya adaita? Adaita. Itu engkau musuhi ya. Engkau musuhi. Adaita. Iya, musuh. Apa maknanya di pelajaran kita sebelumnya adaita? Engkau Engkau musuhi. musuhi. Iya, karena itu bisa gampang kita pahami adaita itu semakna dengan aduun. Aduun jamaknya ada. Gitu. Nah, ini coba lihat contoh berikut ini. Baca sama-sama. Inna Syaitana lakuma aduwwum mubin. Iya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ibu-ibu yang lain? Musuh yang nyata. Sungguhnya setan bagi kalian musuh yang Oke, baik. Silakan Bu Yurlis, apa makna lengkapnya? Wala ya'izzu man adait. Mana? Inna syaitana lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Ya, bagus ya. Nah, apa subjeknya, Ibu? Subjeknya lakum. Lakum itu apa artinya? Lakum. Bagi kamu. Apakah kita sedang bicara tentang bagi kamu ini topik pembicaraannya? Apakah topik pembicaraannya ini tentang kamu ini di sini? Inna syaitan sesungguhnya. Itu jawabannya iya atau tidak gitu. Supaya jangan terlalu lama mikirnya, jadi serius banget kalau lama mikirnya itu. Apakah ini topik pembicaraannya tentang bagi kamu gitu? Itu jawab iya atau tidak, Ibu? Tidak. Nah, kalau begitu bukan lakum sebagai subjeknya. Itu karena dia bukan topik pembicaraan, berarti bukan lakum di situ. Syaitan bicara tentang siapa? Syaitan. Oke, bagus ya. Itu apa keterangan, apa informasi tentang syaitan di situ? Syaitan musuh. Nah, kalau begitu, begitulah cara bicaranya.
Mulai dari setan dulu sebut, setelah setan baru musuh gitu. Baru yang lainnya. Coba gimana jadinya? Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Iya, begitu kan. Gampang itu bolak-balikinnya begitu. Yang bermana kamu yang mana? Kum. Itu banyak apa sedikit dalam pemahaman Ibu kalau kum? Kum kalian. Hmm, Banyak. iya. Jadi bagaimana hasil akhirnya? Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Iya, bagus. Jadi subjeknya apa Ibu? Syaitan. Keterangannya apa atau predikatnya apa? Predikatnya adun. Bahasa Indonesianya apa? Apanya? Bahasa Indonesianya. Musuh. Iya. Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia bisa dimunculkan kata apa, Ibu? Kalau Ibu lupa, katakan saja lupa gitu. Biar Ya, jangan lupa. terlalu serius jadinya. Lupa. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain. Adalah. Apa kata yang bisa dimunculkan antara subjek dan predikat? Adalah Pak Guru. Adalah. Sehingga bisa menjadi apa jadinya kalimat tersebut maknanya? Sesungguhnya Bagaimana Pak Hamid jadinya? Setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, begitu jadinya. Enggak apa-apa, Bu Yurlis. Kalau lupa, bilang saja lupa. Tidak usah ada pretensi, tidak usah punya target. Setiap kali saya bertanya, ibu-ibu, bapak akan jawab dengan betul. Kalau tidak tahu, ya katakan saja tidak tahu. Kalau lupa, katakan saja lupa. Gitu, biar gitu tidak terlalu tegang jadinya kita. Gitu. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, ini ada satu tanmiyatul mufrodat lagi ini. Bagaimana itu mau dituntaskan sekarang apa nanti? Pekan depan aja Pak Guru. Iya, bagus. Itu jawaban cerdas. Baik, terima kasih ibu-ibu bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jadi nanti ya supaya nuansa diskusi kita bisa lebih smooth ya, smooth itu apa? Lebih lancar gitu. Ketika ibu-ibu bapak berada pada posisi tidak tahu, katakan saja lah tidak tahu ya. Kemudian nanti kalau ibu bapak saya berada pada posisi saya bertanya, bukan karena ibu bapak salah, bukan. Dan ibu bapak kalau jawab pun juga tidak harus punya keinginan selalu benar. Ya. Kenapa? Tanya jawab itu usaha kita untuk menyampaikan sesuatu. Manakala lupa, katakan lupa. Atau manakala ibu bapak merasa tidak tahu, katakan saja tidak tahu karena bukan itu yang kita targetkan, tetapi proses berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman baru itu yang kita utamakan. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Mari kita syukuri bersama ilmu yang kita dapatkan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.